Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Di video kali ini Mas Eka masih akan berbagi informasi seputaran tentang KJP ya. Gak jauh-jauh ya, karena sampai dengan saat ini ya sudah masuk minggu kedua, masih belum ada tanda-tanda untuk pencairan KJP tahap 2 tahun 2023. Yang ada itu malah justru sudah dipanggilin, yang dibatalkan ya. Wah Mas Eka, kebetulan saya kemarin dipanggil tuh sama sekolah, dibatalkan. Terus bagaimana nih Mas Eka? Dibatalkan dengan alasan tidak terdaftar lagi atau tidak ditetapkan lagi di dalam DTKS tahun 2023. Padahal saya ditetapkan di DTKS tahun 2022 gitu kan. Terus mau daftar lagi bagaimana? Apakah bisa atau tidak gitu ya? Pertanyaannya kan muncul. KJP yang sudah dibatalkan apakah masih bisa dapat lagi atau tidak gitu kan ya. Nah, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah sekalian ya. Oke, langsung aja kita bahas. Apakah KJP yang sudah dibatalkan atau masuk di dalam list pembatalan yang sudah diumumkan oleh sekolah-sekolah ya di beberapa hari belakangan ini gitu ya. Apakah itu akan masih bisa dapat lagi Mas Eka, atau sudah ya udah putus begitu saja gitu kan, tidak ada kesempatan lagi gitu ya. Nah, pada dasarnya KJP yang dibatalkan itu yang dibatalkan saat ini berarti dia sudah tidak dapat lagi ya untuk di tahap yang ini gitu, di tahap yang kedua ini gitu kan. Ketika dibatalkan ya udah berarti di tahap yang sedang berjalan ini dia tidak dapat lagi. Karena apa? Karena dibatalkan DTKS-nya. Nah, caranya agar bisa terdaftar lagi di dalam pengusulan KJP-nya, maka DTKS-nya terlebih dahulu diperbaiki gitu kan. Diperbaiki bagaimana Mas Eka? Saya mengecek malah bingung gitu kan. Ngeceknya itu silakan di web DTKS-nya. Nah, kalau misalkan jadi kan ada dua web ya, DTKS dan Siladu. Nah, ini pernah Mas Eka bahas padahal gitu ya antara DTKS dan Siladu, tapi nanti Mas Eka akan bahas lagi DTKS, Siladu dan KJP gitu agar para warga sekolah ini nggak terlalu bingung ya, karena banyak yang ngecek di DTKS-nya ada terdaftar tapi di Siladunya nggak ada, atau sebaliknya di DTKS-nya nggak ada tapi di Siladunya muncul ditetapkan Februari 2022 misalkan gitu, atau Januari 2023 tapi tetap masih aja tuh nggak dapat KJP-nya Mas Eka. Kenapa? Nah, itu diperbaiki terlebih dahulu ya DTKS-nya, karena tidak masuk penetapan di tahun 2023 gitu ya. Kalau misalkan ngecek itu di DTKS. Di DTKS itu untuk pendaftaran ya, proses pendaftaran. Sementara di Siladu itu hasil dari pendaftarannya. Jadi kalau misalkan muncul di Siladunya gitu ya, dicek NIK-nya ada, ditetapkan tahun 2023, contohnya misalkan gitu ya, Januari 2023, coba konfirmasi lagi ke pendamping sosial yang ada di kelurahannya. Pak, saya kemarin dari sekolahan ini katanya dibatalkan KJP-nya karena tidak masuk penetapan tahun 2023, tapi saya cek di Siladu gitu kan, dia muncul gitu kan penetapan tahun 2023 Januari gitu kan. Ini yang bener yang mana nih gitu kan, nanti akan dicek oleh teman-teman yang berada di kelurahan, pendamping sosial yang ada di kelurahan gitu ya. Oh, ini DTKS-nya misalkan terdeteksi A, B, C, D, atau memang tidak ditetapkan karena A, B, C, D, E gitu kan. Ada keterangan kejelasannya. Kalau misalkan menanyakannya ke sekolah gitu ya, kan sekolah udah ngumumin nih gitu kan. Nih anak bapak ibu gitu kan, putra putri bapak ibu atau warga sekolah sendiri nggak terdaftar lagi gitu kan. Karena apa Pak gitu kan? Ya karena tidak ditetapkan di dalam DTKS gitu kan. Loh, kok nggak ditetapkan? Saya terdaftar di DTKS Pak. Nah, sekolah bingung menjawabnya gitu, karena memang tidak ada penjelasan atau jawaban yang pasti juga gitu kan, yang dilimpahkan ke sekolah gitu kan, atau diinstruksikan ke sekolah itu nggak ada gitu kan. Sekolah hanya mendapatkan list nama-nama yang dibatalkan aja gitu kan, dibatalkan karena tidak terdaftar di DTKS. Ya udah, kita sampaikan apa adanya seperti itu. Tapi kalau seperti itu kan nggak ada solusi gitu kan, lempar sana lempar sini, lempar sana lempar sini, kasihan warga sekolahnya. Sehingga Mas Eka menyarankan ketika memang sudah muncul namanya dibatalkan karena tidak terdaftar di DTKS tersebut gitu ya, coba dicek DTKS-nya kemudian disandingkan. Kalau misalkan masih belum serak ya, bisa ditanyakan ke pendamping sosial yang mengurus DTKS gitu ya, ditanyakan ini kenapa kok
data DTKS saya dibatalkan karena tidak masuk penetapan gitu kan. Nanti akan terlihat tuh ya, misalkan terlihatnya oh tidak masuk penetapan di tahun 2023 ini karena A, B, C, D, E, F, G misalkan seperti itu. Nah kalau udah seperti itu maka perbaikilah data DTKS-nya. Misalkan tidak ditetapkannya karena apa? Karena alamatnya tidak ditemukan. Loh, alamatnya tidak ditemukan Mas Eka. Orang alamat saya masih ada di sini, maka lakukanlah penyanggahan namanya. Nah, ketika melakukan penyanggahan tersebut gitu, tidak serta-merta, tidak langsung gitu kan. Misalkan disanggah nih, dia udah ketahuan nih DTKS-nya tidak masuk penetapan karena alamatnya non DKI misalkan gitu ya, ditulis alamat non DKI atau tercatat memiliki mobil padahal dia tidak memiliki mobil, atau tercatat memiliki rumah dengan NJOP 1M padahal dia tidak memiliki rumah gitu kan. Nah itu disanggah. Ketika disanggah tidak langsung serta-merta berubah hari itu, enggak gitu kan. Jadi ada proses gitu ya. Bisa 6 bulan, bisa 1 tahun gitu ya. Menunggunya memang agak lama gitu ya untuk proses DTKS. Karena DTKS tahun 2023 ini kan nggak dibuka nih ya. Selama dari Januari sampai dengan November saat ini tuh 2023 DTKS-nya tidak dibuka. Kemarin ngedenger-denger dibuka masih rame tuh sekitaran di pertengahan tahun. Ya itu hanya untuk pendamping sosial atau petugas-petugas atau stakeholder yang menangani DTKS gitu kan. Bukan untuk publik gitu ya. Bukan untuk umum gitu. Jadi di 2023 ini dibenahi DTKS yang tahun 2022 yang daftarnya ngebludak banyak banget gitu, karena banyak yang ngaku-ngaku miskin tapi daftar DTKS gitu kan dengan harapan bisa dapat bantuan sosial. Nah ini benar-benar seleksi dan mudah-mudahan seleksi ini benar adanya gitu ya, real gitu kan, sehingga benar-benar terseleksi orang-orang yang memang membutuhkan gitu kan. Jangan yang ngaku-ngaku terus bisa lolos, malah yang punya NJOP rumah 1M bisa dapat, atau yang punya kontrakan 18 pintu bisa dapat KJP, sementara orang yang ngontraknya di 18 pintu tersebut malah nggak dapat. Ini kan jadi kebalik gitu ya, jadi kebalik-balik gitu kan. Mudah-mudahan dengan membenahi DTKS-nya ini gitu kan, atau ada seleksi DTKS yang benar-benar selektif gitu kan, penerima bantuan sosial melalui KJP tersebut bisa benar-benar orang-orang yang membutuhkan atau warga sekolah yang benar-benar membutuhkan. Kenapa sih harus terdaftar di DTKS? Itu amanat dari Pergub tahun 2021, nomornya masih lupa nomor berapa, itu udah masih bahas ya. Di situ syaratnya ya harus tercatat di DTKS gitu kan. Bahkan anak supir Jaklingko, kemudian ya supir Jaklingko, kemudian apalagi itu harus terdaftar di DTKS gitu kan. Kuncinya harus ada terdaftar di DTKS karena ini adalah sifatnya bantuan sosial biaya pendidikan gitu kan, bantuan sosial biaya operasional pendidikan kalau tidak salah seperti itu deh bunyi dari Pergubnya ya kalau nggak salah. Pokoknya dicek aja tuh di konten sebelumnya, itu udah masih kebahas permasalahan yang Pergub tersebut, kenapa harus masuk di DTKS terlebih dahulu, karena nanti dikumpulkan di dalam DTKS tersebut ya, habis itu baru datanya diolah, kemudian baru disalurkan datanya ke dinas yang membutuhkan. Dalam hal ini kan untuk penyaluran bantuan biaya pendidikannya itu melalui dinas pendidikan di bawah P4OP gitu ya, maka datanya disalurkan dari situ gitu kan. Ketika datanya disandingkan ternyata tidak sesuai dengan DTKS atau DTKS-nya bermasalah atau DTKS-nya tidak ditetapkan, ya tidak masuk sebagai calon penerima KJP, sehingga apa, dibatalkan. Walaupun dia di tahap sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya itu tetap dapat, sekarang pasti dibatalkan karena apa, tidak terdaftar di DTKS. Mas Eka, bagaimana kalau misalkan sudah terdaftar di DTKS tahun 2022 Februari, apakah itu kemungkinan bisa dibatalkan? Bagi para warga sekolah yang tidak dipanggil namanya oleh sekolah ya untuk dikonfirmasi atas pembatalan KJP-nya untuk di tahap ini, ya berarti aman-aman aja gitu kan. Tinggal nanti menunggu proses yang sedang berlangsung nih, proses verifikasi dinas sampai dengan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Nanti kalau misalkan sudah ditetapkan di Dinas Pendidikan ya, ditetapkan oleh Dinas Pendidikan sebagai penerima KJP Plus ya, dia bisa dicek atau bisa diakses di website KJP-nya gitu kan. Sampai dengan saat ini masih belum bisa dilihat untuk yang tahap kedua, untuk lolos tidak penetapan atau tidak gitu kan, bahkan dibatalkan atau tidak pun dia tidak bisa melihat, hanya dikonfirmasi dari sekolah. Nah kalau yang sekolahnya mengumumkan, kalau yang enggak bagaimana gitu ya. Makanya coba ditanyakan ke sekolahnya, pasti deh sekolahnya ngumumin, nggak mungkin nggak. Karena prediksi Mas Eka, hampir rata-rata Mas Eka nanya gitu ke rekan-rekan sekolah yang lain juga, ya bisa dibilang 10% dari total penerima gitu kan. Kalau misalkan nerimanya 300-an orang gitu kan,
pasti yang batal itu sekitaran 30. Kalau misalkan nerimanya 100 gitu kan, ya yang batal sekitaran 10 gitu, 10 orang gitu. Berarti kalau misalkan ada 1000 ya berarti 100 orang yang batal, kurang lebih seperti itu loh, 10% kalau misalkan ngelihat gitu kan polanya gitu. Tapi ya itu juga hanya analisis saja gitu kan, bisa jadi salah gitu kan, bisa jadi ada yang justru cuma 5% yang dibatalkan, atau hanya 7%, kurang dari 10%, ada juga mungkin yang 10% lebih gitu kan dari total calon penerima KJP plus tahap 2 tahun 2023-nya. Sehingga sekolah itu wajib mengumumkan kepada warga sekolahnya yang memang dibatalkan gitu kan. Kalau misalkan sudah dibatalkan, diumumkan seperti itu, ya udah, pertama dia tidak akan dapat lagi KJP-nya di tahap yang saat ini sedang berjalan. Kalau pengen dapat lagi, maka perbaiki DTKS-nya terlebih dahulu. Lama Mas Eka, ya itulah pengorbanannya dan itulah yang jalan yang harus ditempuh. Maka untuk para warga sekolah yang nanti ditetapkan sebagai calon penerima, yang nanti akan ditetapkan sebagai penerima KJP plus tahap 2 tahun 2023, maka wajib mensyukurinya dan wajib dijaga baik-baik KJP tersebut gitu kan. Gunakan sebagaimana mestinya, jangan digunakan untuk hal-hal yang berbenturan dengan regulasi atau aturan gitu kan. Contoh misalkan di aturannya boleh dibelanjakan untuk pangan murah gitu kan, tapi malah dibelanjakan untuk yang belanja emas, terus malah dibelanjakan malah untuk belanja keperluan bukan keperluan sekolahnya gitu kan, makan-makan di mall gitu ya, terus digadai. Nah itu jangan. Terus untuk warga sekolah sendiri yang sudah mendapatkan KJP-nya, silakan tanggung jawab terhadap KJP tersebut. Maka minat untuk belajarnya, ya motivasi untuk belajarnya harusnya lebih tinggi lagi dan dibalas dengan prestasi, bukan justru mendapatkan KJP lalu tidak mendapatkan prestasi apa-apa, bahkan malah lebih jauh turun motivasi belajarnya. Nah kalau yang seperti ini, maka nanti KJP-nya ditarik aja lah, kasih ke orang yang benar-benar memang punya motivasi belajar, walaupun dia tidak mampu tapi memiliki motivasi belajar, sehingga KJP ini bisa memotivasinya gitu kan, bukan malah sebaliknya dikasih KJP enak-enakan leha-lehanya, orang tuanya nggak mau peduli sama perkembangan pendidikan anaknya di sekolah, kemudian nanya ke sekolah juga bukan nanya perkembangan pembelajarannya atau perkembangan anaknya, tapi yang ditanya bagaimana perkembangan KJP anak saya. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi, sehingga untuk warga sekolah yang sudah mendapatkan KJP-nya benar-benar disyukuri dan tanggung jawablah terhadap penerimaan KJP tersebut. Jangan sampai KJP-nya dicabut. Kalau udah dicabut susah gitu ya. Jadi seperti itu para warga sekolah. Kalau dibatalkan, maka di tahap ini tidak bisa mendapatkan lagi. Dan kalau misalkan mau dapat lagi, maka DTKS-nya harus diperbaiki terlebih dahulu. Bagaimana cara memperbaiki DTKS-nya? Silakan datang ke pendamping sosial di kelurahannya gitu. Nanti akan diarahkan oleh teman-teman yang berada di kelurahan, pendamping sosial ya. Ingat, pendamping sosial. Ketika datang ke pendamping sosial bukan untuk mendapatkan JP, tapi mau menanyakan DTKS gitu ya. Oke, seperti itu para warga sekolah. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Jika dinilai atau bermanfaat untuk warga sekolah lainnya, silakan share ke warga sekolah lainnya agar warga sekolah lainnya juga bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat mudah-mudahan ya dari kontennya Mas Eka. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.